Rekan-rekan yang berbahagia, sahabat-sahabat surga yang saya cintai, betapa nikmat kita bersahabat di dalam tujuan yang indah menuju surganya Allah. Semoga kita bertemu kembali di surganya Allah. Amin. Pada kesempatan pekan ke-15 ini, alhamdulillah, kita diberi waktu, diberi kesempatan, diberi hidayah yang terus-menerus. Setiap Sabtu pagi kita menyiapkan waktu yang tidak sedikit. Dan di balik itu saudara-saudara juga berusaha mencari sendiri, berusaha membaca sendiri, berusaha berdiskusi, berusaha bersama-sama, saling meningkatkan kemampuan agar kita akhirnya mampu untuk menerima secara langsung kalimah-kalimah Allah, firman-firman Allah dengan cara membaca dan mengerti isinya. Tidak hanya indah, tetapi juga mengerti. Dan itu yang membuat saya terharu karena kelas ini dengan perhitungan 240 sampai 290 range-nya yang selalu hadir di pagi ini, itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Bagi saya ini tanggung jawab yang sangat berat. Apabila satu perkataan saya salah, itu saya harus mempertanggungjawabkannya. Oleh karena itu saya selalu berusaha bagaimana menyiapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saudara yang dilemparkan melalui kelas. Saya sangat serius. Dan itu membutuhkan waktu lebih lama daripada menyusun bahan. Lebih lama daripada menjawab, terutama rekan-rekan yang sedang berlatih hanya dengan soal 10-20 baris saja, sementara saya harus menyiapkan bisa sampai 25 halaman untuk jawaban. Dan itu cukup mengharukan bagi saya. Oleh karena itu dalam pagi yang indah ini dan pekan depan pada tanggal 31 itu adalah terakhir tingkat 2 dan kita akan jalan terus. Hanya pada tanggal 22 April kita akan libur. Di Sabtu 22 April saja kita akan libur. Di Sabtu-Sabtu yang lain, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan agar kita tetap bisa menjalankan ibadah bersama dengan mengkaji Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan masuk pada materi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Bahan pagi ini saya akan sampaikan yaitu mengenai apakah sudah muncul di layar? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Baik. Jadi materi pekan ke-15 tingkat 2 ini tentang perubahan kata masih di bab besarnya adalah bab ketiga, tetapi sudah subbabnya adalah subbab ke-13 dan totalnya nanti menjadi sampai ke subbab 17 dan itu akan diselesaikan melewati tingkat 2, di tingkat 3 akan tersisa 2 bagian dari perubahan kata lagi, insya Allah. Informasinya mengenai subbab 313 ini tentang jenis isim. Dan ini adalah sebuah chapter yang telah diulang berkali-kali. Secara resmi pernah diulang, pernah dimulai di chapter 2, di awal-awal. Dan kemudian respon dari saudara-saudara pertanyaannya tidak banyak. Tapi kini pertanyaannya sangat-sangat banyak karena ini pengulangan yang kedua. Nanti akan ada pengulangan yang ketiga di tingkat 4. Dan saudara akan mendapatkan bahan yang lebih dalam. Jadi persis seperti rencana sebelumnya menggunakan metode yang namanya bawang merah begitu. Jadi ini sudah mulai masuk kedua dengan bahan yang sama pun isinya sudah berbeda. Gitu.
Isim, saya ulangi lagi ini, mereview, memiliki beberapa jenis, bisa dibagi berdasarkan minimal 6 hal. Karena ada nanti jenis yang lain yang bisa membedakan. Dan ini yang paling banyak dipakai di dalam berbagai literatur, mulai dari membagi jenisnya, gendernya, bahasa kita itu, kelaminnya, bahasa Indonesia itu. Pria atau wanita. Pria kita sebut muzakkar, wanita kita sebut mu'annas. Jangan khawatir kalau ada tulisan di sini mu'annas, muzakkar dalam berbahasa Arab, itu untuk mengenalkan agar saudara besok-besok untuk sebentar saya ada ibu yang bocor, mohon dimatikan, dimute-kan. Kemudian kita lihat di situ muzakkar dan mu'annas untuk membiasakan, karena ketika besok lusa membaca literatur yang lain, kita bisa catch up. Ya, walaupun demikian, saudara tidak perlu khawatir karena di dalam buku ini selalu ada versi bahasa Indonesianya. Contoh di sini, kadang-kadang saya tulis pria, wanita, kadang-kadang saya tulis laki-laki, perempuan, begitu. Ya. Seadanya aja di kepala, yang penting message-nya nyampe kepada saudara. Jangan didikotomikan, kok tidak konsisten, di depan namanya pria, di sini laki-laki gitu ya. Tidak perlulah. Silahkan saja nikmati, karena kadang-kadang ditulisnya muzakkar, kan begitu kira-kira. Dari jumlah juga bisa dipisahkan. Isim itu ada yang, mohon saya perbesar lagi biar saudara-saudara yang pakai HP di jalan bisa melihat dengan baik. Jumlah, yaitu ada yang tunggal, ada yang berdua, ada yang jamak. Mufrad, tasniah, jam'un. Ada juga tasniahnya nanti diganti jadi mutsana. Nah, dan berikutnya akhirnya kita pakai mutsana, karena literatur banyak yang pakai mutsana. Tapi tasniah juga tetap dikenalkan pada saudara sehingga tidak aneh ketika membaca yang lain. Jadi ada tasniah, ada mutsana. Berdua, kadang-kadang saya tulis double, kadang-kadang saya tulis ganda. Ya silahkanlah. Tunggal, gitu ya, sendiri. Jamak, ya tidak ada yang lain. Biasanya jamak ya jamak aja. Begitu juga dia dari asal. Dari asalnya ada yang tidak berdiri sendiri, yang mustaq ini, yaitu bisa dilakukan tasrif perubahannya dari mujarotnya. Maksudnya tasrifnya itu adalah tasrif isim. Ya, karena ini kita sedang berbicara isim. Jadi mustaq itu adalah ketika yang bisa ditasrif kepada isim-isim yang kita kenal. Yaitu mulai dari isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat. Itu adalah tasrif-tasrif. Yang memang muncul yang disebut sebagai masdar, itu adalah masdar sebetulnya simai. Sebetulnya tidak bisa masuk ke dalam tasrif karena variasinya sangat banyak dan apa yang dikatakan seperti apa adanya orang Arab. Cuma kemudian dimunculkan di dalam kaukaban, di dalam Al-Qur'an, di dalam kamus-kamus itu ada masdar yang mewakili, tapi bukan berarti itu semua. Setiap madinya adalah turunan bisa menghasilkan masdar yang itu, tidak. Masdarnya sendiri adalah simai gitu. Dan kemudian di luar daripada mustaq itu, dan ini ternyata justru yang paling banyak, yaitu yang disebut sebagai jamid, berdiri sendiri. Jadi kalau demikian paling gampang, kenali saja mustaqnya seperti apa, maka sisanya jamid gitu ya. Dan sedangkan yang keempat bisa juga dipisahkan dari i'rab, perubahan harokat akhir yang sudah berkali-kali kita bahas. I'rab itu ya. Nah, ada yang menerjemahkan dalam keseharian kita sebut saja bunglon. Kenapa disebut bunglon? Karena dia bisa berubah dari nasob gitu ya, dari domah atau dari rofa ke nasob, ke jar, kemudian juga ke sukun, ya, ke jajem, gitu ya. Itu kita sebut sebagai mu'rab. Tetapi yang tidak boleh berubah atau yang tidak pernah berubah dalam posisi apapun dia, ketika rofaknya
ketika nasobnya, ketika zarnya hurufnya sama. Nah, itu disebut mabni, begitu. Tapi dia menyandang kedudukan sebagai rofa, ya. Kedudukan sebagai nasob, ya. Kedudukan sebagai jar, ya. Tetapi tulisannya sama, gitu bahasanya. Ya. Jadi tidak berubah itu karena memang nanti tulisannya sama, itu mabni. Dan kemudian dari keluasan objek, ada yang kita sebut nakiroh, masih umum, masih luas, masih tidak tentu, gitu. Ada juga yang kita sebut sebagai ma'rifat, ada yang sudah khusus, sudah tertentu, sudah jelas yang itu. Dan nanti saudara-saudara sudah mengulang-ulang, sudah bisa membedakan mana yang nakiroh, mana yang ma'rifat. Berulang-ulang kita sudah kasih, dan kemudian tanda-tandanya kemudian diulang kembali. Dan kemudian dari adanya tanwin, yang keenam atau yang terakhir, adanya tanwin itu dalam bahasa Arab disebut munsorif, ya. Yang tidak bertanwin itu ghairu munsorif. Ada hal-hal di mana orang kemudian bertanya, kenapa ada yang ghairu munsorif? Karena begitu orang Arab menyebutnya. Dia tidak pernah ada tanwinnya dalam semua event di dalam Al-Quran. Nah, maka itu masuk dalam ghairu munsorif. Gitu ya. Dan nanti di dalam pengaturan ghairu munsorif juga ada kekhususan. Misalnya jernya itu bukan dengan kasroh. Jernya itu justru dengan fathah. Misalnya, ya itu salah satu contoh, salah satu tipe daripada isim ghairu munsorif. Begitu. Selain dia juga tidak bertanwin dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sangat menarik, ya. Bahasan-bahasan akan diulang lagi di kemudian. Nah, saya ulangi lagi ke gambar ini. Bahwa dari isim tadi, saudara lihat tadi dipisahkan dari jenis, dari jumlah, dari asal, dari i'rab, dari objeknya, dari tanwinnya. Ketika jenis, saudara hanya boleh memilih salah satu, apakah pria dan wanita. Begitu di dalam leksikal Arab ini hanya pilihannya pria dan wanita. Berbeda kalau di Jerman, bahasa Jerman itu ada die, ada der, ada das. Ada pria, ada wanita, ada netral istilahnya itu. Feminin, maskulin, netral. Ada 3. Setiap benda dijadikan atau dipilah menjadi 3. Bahasa Arab dipilah menjadi 2. Gitu. Bahasa Indonesia itu tidak ada pemilahan itu. Tapi kemudian nanti kita labelkan di depan. Gitu, ditambahi kalau mau menggunakan gender. Kalau dalam bahasa Arab sudah termasuk, gendernya masuk di situ. Di dalam kata itu sendiri. Begitu juga jumlah tadi, ada jamak, double, tunggal, mufrad, musanna, jam'un. Dan untuk jam'un, nanti akan dipelajari di 2 pekan ke depan, saudara akan ketemu selain salim ada taksir. Dibalik. Pada umumnya jamak itu taksir. Jamak itu jamak taksir. Cuma ada juga beberapa yang bisa diformulasikan. Namanya jamak salim. Walaupun jumlah jamak salim itu lebih sedikit. Nah, oleh karena itu yang dituangkan dalam ilmu nahwu, ilmu sorof, itu adalah jamak salim. Selain dia mudah untuk diformulasikan, juga jumlahnya sedikit. Sehingga yang kita hafal, kita mengerti yang sedikit. Yang sisanya taksir. Begitu. Ya. Begitu juga seperti tadi jamid dan mustaq. Gitu. Yang kita hafal, yang kita pelajari, yang kita lihat ada formulasinya, yaitu hanya isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim alat. Itu aja. Walaupun jumlahnya cuma sedikit. Sisanya kita sebut jamid. Begitu. Berarti yang jamid itu banyak. Bukan tambahan jamid itu. Justru utama. Bukan tambahan taksir itu. Tapi utama. Tapi mengapa jarang sekali orang membicarakan jamid? Jarang sekali orang membicarakan taksir. Karena sulit kalau mau diformulasikan. Jadi kalau gitu yang diformulasikanlah yang mudah. Yaitu yang mustaq. Yang lainnya jamid.
Yaitu yang salim, yang lainnya taksir begitu. Walaupun nanti saya akan kasih 2 pekan dari sekarang ilmu taksir. Dari 41 saya hanya kasih 9 saja. Itu pun sudah 1 pekan. Bayangkan kalau 41-41-nya disampaikan pada saudara. Silahkan pelajari nanti sendiri. Begitu. I'rab juga sama, ya. Ada yang mabni, ada yang murab. Kebanyakan adalah murab. Tetapi yang sedikit itu yang mabni, yaitu yang biasanya terkumpul dalam bentuk huruf. Maka dipelajari ialah huruf itu sampai saudara dihafalkan. Dikelompokkan dalam 26 walaupun itu belum semua. 26 itu belum semua. Bijarin itu tidak hanya segitu, ada yang lain. Jadi apa yang ada tertulis misalnya di buku Tamyiz 1, itu bukan berarti semuanya. Itu contoh yang paling banyak, makanya kosakata yang paling banyak dipakai. Nah, itu dikumpulkan, ada 2 bagi 26, begitu. Tapi itu bukan berarti bahwa absolut di luar itu tidak ada, gitu. Ketika saudara nanti membaca literatur yang lain, ada rubah misalnya di dalam bijarin. Loh, di kita kok nggak ada? Nggak apa-apa, karena jumlahnya sedikit yang rubah itu. Begitu. Sedangkan min banyak, bi banyak, ka banyak, li banyak. Maka itu yang kita hafal. Didengankah seperti lila untuk ilah kepada. Oh, kok pakai begitu nadanya? Boleh. Saudara mau pakai menada apa saja juga boleh. Tidak ada aturannya. Gitu. Silahkan pakai nada yang apapun. Begitu. Nah, begitu juga nanti objek, nakiro dan ma'rifat. Nanti ada definisinya yang ma'rifat. Yang kemarin sudah di tingkat 1 sudah dipelajari. Nanti akan ada lagi. Begitu. Di tingkat 3 kita pelajari lagi yang ma'rifat itu seperti apa. Kita bongkar karena kita menggunakan metode yang namanya bawang merah. Tingkat 1 sudah selesai, kita kupas. Komplit tingkat 1 itu. Cuma sedikit-sedikit. Nah sekarang mulai dalam. Sedikit di tingkat 2. Nanti di tingkat 3 makin dalam. Gitu. Ya. Kalau saudara belajar kepada ustadz langsung di pesantren. Atau duduk ikut dengan judul acara-acara yang lain. Pasti ilmunya itu sangat sedikit yang disampaikan. Dalam satu pertemuan dalam 2 jam. Sangat sedikit. Cuma sangat dalam. Nah, berat bagi saudara-saudara belum mengetahui secara menyeluruh. Nah, sedangkan kita belajar sebelumnya di level 1 dan 2 terlalu kulit, tidak pernah masuk ke dalam. Sehingga kita bingung ini main bola apa ini gitu ya. Nah, insya Allah dengan menggunakan metode kulit bawang merah ini kita akan masuk makin dalam, masuk makin dalam, masuk makin dalam. Dan saudara akan sampai pada intinya nanti. Begitu. Dan yang terakhir juga sama, saudara akan mendapatkan IGM dan kemudian munsorif. Nah, isim dibedakan dari jenis dan gender ini. Mulai dari isim muzakkar, dan ini mengulang yang lalu. Ja'a rojulun, seorang laki-laki telah datang. Karena rojulun itu disebut sebagai isim muzakkar karena menunjukkan laki-laki. Loh kok menunjukkan laki-laki? Coba kita lihat. Kata ja'a adalah fi'il. Saudara, fi'il. Yang domirnya huwa. Dia laki-laki. Kemudian rojulun berirobnya rofa. Karena dia rofa, kita sudah belajar kalau dia rofa. Setelah ada fi'il yang berdomir huwa, maka dia bisa menggantikan menjadi fa'il yang zohir. Begitu. Maka bisa sebagai fa'il, sebagai subjek, menggantikan kedudukan huwa, karena sama jenisnya laki-laki, ja'a dan rojulun. Jadi untuk melihat apakah rojulun itu muzakkar atau mu'annas, laki-laki atau perempuan, lihat ke depan ada fi'ilnya. Fi'ilnya apa ini? Kalau ja'a, itu berarti muzakkar, nah huwa. Kalau za'at, ada taknya, nanti itu jadi iya. Nah, berarti nanti kalau ada kata di belakangnya, kita harus curiga apakah itu adalah mu'annas. Begitu. Belum melihat konten tulisannya sendiri, kita sudah bisa menebak.
Baru nanti lihat dari tulisan, baru lihat dari makna, baru lihat dari syarat-syarat daripada mu'anats. Karena apa? Yang disebut muzakkar itu banyak, yang sedikit yang mu'anats, maka hafal aja kaidah-kaidah mu'anatsnya gitu. Nah, kalau saya teruskan, sehingga tidak perlu dibaca dia laki-laki, begitu. Dia laki-laki telah. Ini adalah dari ja'a. Telah apa? Telah datang sampai di situ, ya. Dia laki-laki telah datang. Jadi di sini ada apa namanya? Domir mustatir, yaitu huwa mustatir. Di belakang ada rozulun, seorang laki-laki. Nah, oleh karena itu, karena seorang laki-lakinya bisa menggantikan dia, maka cukup dia laki-lakinya diganti dengan seorang laki-laki, maka menjadi seorang laki-laki telah datang. Begitu dalam menerjemahnya. Jadi cara membacanya akhirnya seorang laki-laki telah datang. Begitu. Sebuah isim disebut muzakkar, barulah sekarang definisinya. Apabila memang tidak memiliki ciri-ciri mu'anats. Ini paling gampang. Nuhun, contohnya. Ini tidak ada ciri-ciri mu'anasnya. Ahmad, gitu. Ya. Kemudian Zaidun atau Zaid, gitu ya. Kemudian Yusuf. Semua adalah nama laki-laki yang sudah biasa disandang oleh orang Arab sebagai nama laki-laki. Nah, jadi kalau ini nama, ya tidak bisa kemudian Nuhun dipakai sebagai mu'anas, gitu ya. Kalau di Arab sana ya sudah begitu. Ya. Saubun, kolamun, kitabun. Ini adalah buku, pulpen, baju. Semua nama-nama benda yang tanpa huruf tak marbuto, di belakangnya tidak ada tak marbuto, maka kita sebut sebagai muzakkar. Karena apa? Karena waktu kita berbicara ciri mu'anas adalah apabila ada yang kata benda berakhiran tak marbuto, maka mu'anas. Kalau ini tidak ada, maka disebut sebagai laki-laki atau muzakkar. Begitu dibalik caranya. Jadi yang lain lagi, ciri yang lain apa? Isi mu'anats adalah isi yang menunjukkan perempuan. Contohnya di sini misalnya ditulis Ja'at Fatimatu. Nah, karena ada tak di sini, Ja'at gitu, maka Fatimatu disebut sebagai isim mu'anats karena menunjukkan perempuan. Za'at adalah fiil yang domirnya hiya, dia perempuan. Kita harus bercuriga, maka isim berikutnya mestinya perempuan. Ketika dicek, kebetulan pula ada tamar buto. Kebetulan pula maknanya dia adalah nama wanita. Jadi 3 ini pendukungnya. Karena ada ja'at, karena ada takmar butoh, karena ada nama yang biasa dipakai perempuan. Maka kita yakin Fatimatu adalah mu'anas, gitu, berirob ropa, ya, Fatimatu, maka bisa sebagai fa'il seperti halnya tadi menggantikan kedudukan domir hiya, sama jenisnya perempuan dengan fi'il. Sehingga tidak perlu dibaca dia perempuan telah datang Fatimah, cukup dia perempuan diganti. Nah, cukup dia perempuannya ini diganti oleh Fatimah. Menjadi kalimat Fatimah telah datang. Begitu. Isi mu'anats bisa dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang lafzi, ada yang maknawi, ada yang majasi. Pembagian ini saya ambil dari yang paling banyak dipakai di berbagai literatur. Nanti ada yang lebih dari ini, ada. Literatur lain nambahin lagi. Tapi yang tambahin itu ternyata tidak absolut. Kalau yang ini yang saya sampaikan yang seminimal mungkin tetapi yang pasti, yang absolut. Nanti kalau saudara baca literatur yang lain, ada tambahan silahkan. Dan saudara percaya itu bisa membantu,
masukkan dalam pikiran saudara, beristihad sendiri, itu pun adalah salah satu tanda mu'anats. Silakan, tidak perlu sama dengan saya, tidak perlu sama dengan buku KBI kalau saudara mendapatkan literatur yang meyakinkan begitu. Nah, saya berikan yang pasti. Mu'anats lafzi, yaitu dari tulisan, ya. Contoh di sini yang ada tak marbutoh, sorry, maaf, ini salah. Contoh di sini yang ada tak marbutoh, itu ya. Contohnya madrasatun, sekolah. Yang ada alif maksuroh, alif pendek, alif bengkok. Terserah saudara menyebutnya yang suka yang mana gitu ya. Yang paling besar ya kubro gitu ya. Paling besar kubro, kemudian diakhiri dengan alif maksuroh. Kemudian alif panjang seperti ini ya. Atau alif tegak, atau disebut alif mamdudah. Wah, susah lah mamdudah, nggak apa-apa. Ingat aja alif panjang, alif tegak, boleh gitu ya. Nah, itu semua dari lafaznya ciri-ciri sebagai mu'anats. Sedangkan dari maknanya, dari hakikinya, itu kita bisa lihat juga yang tidak disertai dengan ciri-ciri mu'anats seperti di atas, tapi berkaitan dengan jenis kelamin. Contohnya Hindun, nama seorang wanita. Gitu, walaupun tidak ada tamar butohnya. Zainab, Zainabu, itu nama seorang wanita. Itu secara makna, secara hakiki, itu secara zat, dia adalah memang wanita. Gitu. Nama istri kita, namanya apapun, pakai tamar butuh atau tidak, ya tetap saja dia mu'anats gitu. Kemudian mu'anats majasi tidak ada ciri-ciri mu'anats, tidak ada berkaitan jenis kelamin perempuan, tetapi sudah begitu dianggap oleh orang-orang Arab sebagai berjenis kelamin mu'anats. Itu disebut majasi, yaitu contohnya samun, matahari. Ya sudah, diputuskan begitu sama orang Arab, ya kita ikutin. Jangan kemudian kita cari alasan. Tidak bisa, matahari tidak bisa wanita. Matahari itu adalah dia laki-laki misalnya. Gitu misalnya. Kenapa dia matahari? Karena dia kuat. Wah, cari alasan. Nggak perlu. Itu ya sudah begitu dari sananya. Makanya disebut majasi. Begitu. Disebut majasi karena memang sudah begitu dari sononya. Ainun, mata. Dan ternyata bukan hanya mata. Anggota tubuh yang berpasangan itu semua dimasukkan dalam mu'anats. Bahkan ada beberapa literatur yang berani mengatakan semua yang berpasangan. Bukan hanya anggota tubuh. Ya silahkan kalau saudara mencoba mencari di Al-Quran lagi, apakah seluruh yang berpasangan itu adalah selalu dianggap mu'anats? Baca. Gitu. Tetapi yang meyakinkan adalah yang anggota tubuh yang berpasangan. Ya, walaupun ada literatur lain yang mengatakan seluruh yang berpasangan. Kemudian, rusulun, buyutun, masajidu. Itu semua adalah termasuk jamak taksir. Dan jamak taksir itu adalah dimasukkan sebagai mu'anats. Kulu jam'in, begitu waktu kalau kita di pesantren nanti dinyanyiin. Kulu jam'in, gitu. Adalah taksir, mufrad, gitu. Jadi dia adalah selalu, si taksirnya itu adalah selalu mufrad mu'anats. Dinyanyikan di pesantren itu. Supaya kita hafal bahwa seluruh jamak taksir selalu didefinisikan dalam berharokat adalah sebagai mufrad mu'anats. Mufrad mu'anats. Nah, yang meyakinkan sendiri adalah menjadi mu'anats dalam kasus kita sekarang. Kemudian setiap huruf baik hijaiyah, abatasa, jaha, hodal, darah itu termasuk mu'anats. Atau huruf-huruf yang memiliki makna yang kita kenal huruf maknawi, min, ina, dan sebagainya. Gitu. Nah, begitu juga nama tempat. Mesir,
Jakarta, Mekah, Madinah, itu nama-nama tempat, itu juga klasifikasinya muannats. Nah, selain itu semuanya muzakkar, begitu klasifikasi. Kemudian isim dibedakan dari jumlah. Dalam bahasa Indonesia kita hanya mengenal kata tunggal dan kata jamak. Dalam bahasa Arab selain dikenal kata tunggal dan kata jamak, juga dikenal kata ganda atau double. Ya. Isim mufrad dalam isim yang menunjukkan arti tunggal. Ini pengulangan sehingga saudara-saudara sangat paham sekarang. Muslimun seorang muslim, muslimatun seorang muslimah, kitabun sebuah buku. Kalau kitabun tanpa alif itu boleh jadi kitab, boleh jadi catatan, boleh juga jadi buku yang umum. Tapi kalau dikasih alif, kitabun itu spesifik untuk buku. Kolamun sebuah pulpen. Contohnya lagi di sini ja'a muslimun. Kalau dalam bentuk kalimat, maka seorang muslim telah datang. Seorang muslimnya menjadi fa'il. Gitu yang tadi itu metodenya. Karena ja'a itu dia memiliki domir huwa, dan huwanya bisa diganti dengan sesuatu yang di belakangnya rofa. Dan kebetulan kita baca muslimun adalah rofa, seorang muslim, maka jelas dia bisa menggantikan. Jadilah muslimun disebut sebagai isim mufrad sehingga menunjukkan arti tunggal yang artinya seorang muslim. Begitu. Kemudian ada isim musanna atau disebut juga tasniyah, adalah isim yang menunjukkan arti ganda atau dua. Ada muslimani, ani, ingat saja, ani itu dua. Muslimah ini itu dua juga. Apa bedanya? Kan saudara sudah pernah belajar sebelumnya, kalau muslimani itu untuk rofa, tapi ketika muslimah ini nanti untuk nasob atau untuk jer. Masih ingat lagunya? Fa'ilun, fa'ilani, 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 itu dua. Kan gitu. Kemudian fa'ilan, fa'ilaini, 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 tuh. Kemudian ketika jer, fa'ilin, fa'ilaini, fa'ilaini, fa'ilaini. Jadi ini untuk yang jer dan nasob, ini untuk yang rofa. Tapi sama-sama dua. Kemudian kalau ada yang muannats, tinggal ditambahkan tak di tengahnya. Tambahkan tak di sini, tambahkan tak di sini. Jadi muslimah tani. Asalnya ani, jadi tani. Asalnya aini, menjadi taini. Itu aja yang saudara harus ingat. Gitu. Baru, kalau itu kata benda yang tidak berakal, di sini contohnya, kitabani, kitabaini. Sudah. Gitu. Misalnya, kalau misalnya ada benda lain yang memiliki gender muannats, itu ada tuh seperti itu. Tapi untuk buku, karena buku itu adalah dia termasuk muzakkar, maka yang kita kenal cuma kitabani kalau dua, begitu. Nanti ketika kita pindahkan menjadi dari rofa ke nasob atau ke jer, maka jadi kitabaini. Gitu. Misalnya di depannya adalah perempuan, kata sebelumnya, maka juga saudara harus pakai kata yang lain yang perempuan, tapi bukan kitab, karena kitab semuanya laki-laki, gitu. Kemudian dua pulpen, kolamani, kolamaini, sama. Yang kiri adalah untuk yang rofa, yang kanannya untuk nasob dan jer. Contoh dalam kalimat ja'al muslimani, muslimani, ani, ini dua. Di sini ja'a, huwa. Loh, kok beda? Memang karena ini adalah fiil huwa yang bisa digantikan oleh fa'il yang zohir. Yang zohir adalah muslimani. Siapakah muslimani? Dua orang muslim yang telah datang. Begitu. Jadi
Al-muslimani disebut sebagai isim musanna sehingga menunjukkan arti ganda yang artinya dua orang muslim, begitu ya. Isim jamak adalah isim yang menunjukkan arti lebih dari dua atau jamak. Jamak dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada jamak muzakkar salim, jamak untuk laki-laki. Contoh tadi muslimina, muslimuna. Yo, kok muslimuna masih ingat? Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'iluna, fa'iluna. Nah, gitu. Nanti ketika saudara pakai harokatnya nasab, fa'ilan, fa'ilaini yang tadi, muslimina atau fa'ilina, fa'ilina, jadi diganti iya gitu. Nah, jadi lagu-lagu yang saudara miliki yang sudah hafal di luar kepala itu sekarang maknanya saudara capture. Gitu. Ini adalah muzakkar salim. Ketika mu'anats yang asalnya tak marbutoh, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Nah, jamaknya tun. Nanti ketika dia nasab dan zer, fa'ilatin. Ini berbeda. Khusus ini harus hafal aja kalau ini. Tun dan tin untuk muslimah. Contohnya muslimatun, muslimatin. Kemudian dari dua yang salim, kenapa disebut salim? Karena huruf-hurufnya selalu tidak berubah jamak dengan mufrodnya, dengan tunggalnya. Tapi ketika taksir, dia terpecah. Dia tidak beraturan urut-urutannya. Contohnya, rojulun, laki-laki. Itu adalah jamak dari rijalun. Asalnya rijalun laki-laki, rojulun itu adalah para lelaki. Gitu. Sorry, kebalik. Rojulun laki-laki, rijalun, kebolak-balik jadinya. Ya. Nah, kalau saudara mau memastikan, saudara buka kamus, saudara bisa lihat di situ di kamusnya apa sih sebetulnya rojalun itu artinya laki-laki atau kaki. Karena waktu di dalam kita belajar, dulu pernah dibuat soal yang antara kaki dan laki-laki itu berdekatan sehingga kita salah gitu. Ada saudara-saudara yang bisa juga membuka kamus rojulun. Oke, ya. Nah, sini ada nih. Rojulun laki-laki, bukan kaki ternyata. Ya betul ya. Saya cuma khawatir aja nih. Rojulun laki-laki, rijalun para lelaki gitu. Nabiun adalah nabi, anbiya'u. Coba lihat di sini tidak seenak muslimin muslimuna. Di sini nabiun jadi ada lagi di situ dikasih hamzah di depan jadi an. Kemudian yang belakangnya yun dirubah menjadi hamzah pakai doma, kan aneh. Inilah yang disebut taksir, terpecah, tercerai-berai. Taksir itu. Nabiyun jadi anbiya'u. Rojulun menjadi rijalun. Harokatnya aja sudah dari ro menjadi ri, berubah. Nabi, para nabi, rasulun menjadi rusulun, begitu. Itulah taksir. Ustadun menjadi asatidatun. Ustad, begitu. Ada lagi nanti juga bukan hanya satu, kalau ustadun nanti ada lagi
taksir yang lainnya. Jadi satu mufrad nanti kadang-kadang ada 2 atau 3 jamak taksir yang saudara temukan. Boleh, nanti kita lihat. Ini contohnya untuk yang berakal. Ketika yang tidak berakal, contohnya yang taksir juga tapi tidak berakal atau tidak ghairu akil, untuk yang ghairu tidak berakal, maka contohnya kitabun, buku, menjadi kutubun. Kolamun, aklamun, beda lagi. Babun, pintu, menjadi abwabun. Nah, terpecahnya seperti ini yang kita sebut sebagai taksir. Ja'a muslimuna, beberapa orang muslimun, maka kata muslimuna, al-muslimunya disebut isim jama, sehingga menunjukkan arti lebih daripada 2, beberapa orang muslim, tetapi berakal, gitu. Ketiga, isim dibedakan dari asalnya. Ya, jadi yang pagi ini kita akan berbicara 2. Yang tadi tentang gender, sekarang asal. Yang disebut sebagai jamin secara bahasa disebut kaku atau baku, atau isim jamin ini isim yang berdiri sendiri, tidak berasal dari kata lain sebelumnya, yaitu tidak berasal dari fiil yang diubah menjadi isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim alat, itu maka itu nanti kita sebut jamin, dan ternyata jumlahnya paling banyak itu. Tetapi yang harus kita hafal yang mustaknya, yang kebalikan daripada jami. Contohnya rojulun, laki-laki, kolamun, pulpen, gusnun, ranting, naharun, sungai, bahrun, laut, adlun, keadilan, istimaun, pertemuan. Begitu. Sedangkan yang harus kita hafal yang mustak. Karena itu yang paling gampang dan jumlahnya pun sedikit. Yaitu secara bahasa adalah pecahan atau belahan isim mustaq ini, nanti isim berasal dari atau yang dibentuk dari kata lain. Contoh isim fa'il. Nasirun itu adalah isim fa'il dari nasoro. Kemudian mahmudun isim maf'ul dari hamida. Nah, masjidun isim makan dari sajadah, begitu. Nah, contoh yang lain ternyata bukan hanya itu, tetapi di sini saya tuliskan isim mustaq itu mulai dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musabahah, mukhalafah isim fa'il, isim tabdil, isim makan, isim zaman, isim alat, begitu. Dan ini semua adalah merupakan ciri-ciri mustaq. Di luar ini maka disebut jami. Turunan dari fi'il madi ini yang diubah menjadi isim mustaq dikenal sebagai tasrif istilahi yang sudah dipelajari di pekan-pekan sebelumnya. Isim dibedakan dari perubahan akhir kata. Ini tambahan untuk mengulang lagi. Ada kata yang berharokat, berubah-ubah atau irob yang seperti sebuah bunglon. Seiring dengan perbedaan kedudukan kata dalam kalimat, ada juga kata yang harokat akhirnya tetap, tapi hurufnya yang berubah. Maka bila kata seperti ini, yaitu yang disebut sebagai isim mu'rob yang bisa berubah. Ya. Ada juga kata yang harokat akhir dan hurufnya tidak berubah, walau diawali dengan sebuah awamilul atau disebut sebagai isim mabni. Isim mabni ini, nah karena juga sama, yang isim mu'rob itu yang paling banyak, nah yang harus saudara kenali yang mabninya saja, begitu. Isim yang harokat akhirnya tidak dapat berubah meskipun didahului oleh awamilul. Di antara isim-isim yang termasuk dalam kategori mabni itu ada isim domir, sebut kata ganti, huwa, huma, hum, artinya dia. Itu nanti ada dikumpulkan di kolom 24, 25, 26. Ada isim mausul, kata sambung, aladi, aladani, aladina. Mausul itu 21. Aladi, aladani, aladina. Gitu. Kemudian ada isyarah menunjukkan kata tunjuk. Hada ini 1, hadani ini 2. Kemudian dalika dan sebagainya. Yang dekat dan yang jauh dikelompokkan di kolom 22 dan 23. Kemudian ada istifham. Isti, masih ingat isti?
Isti itu adalah bagian daripada, ingat wajan keberapa? Ke-10. Isti. Faham. Isti itu permintaan. Wajan ke-10. Fahama itu mengerti. Meminta mengerti artinya bertanya. Istifham itu kata tanya, itu bahasa. Istifham itu kata tanya. Contohnya, apakah ala, nah gitu ya. Itu termasuk huruf 15. Isim syarat, yaitu isim yang membutuhkan jawaban. Ya, maka di belakangnya, fa di belakangnya, kadang-kadang fa-nya muncul. Contohnya in, ida atau id, termasuk huruf 14 dan 11 dan 14. Isim syarat jawab, asartu wal jawabu, atau syarat di 14 atau di 11 di asartu wal jawabu gitu ya. Contohnya mangkana dan seterusnya fal yukrim, barang siapa, apa-apa di tengahnya cerita, maka muliakanlah, fal yukrim, gitu contohnya. Ada isim fiil, yaitu yang memiliki arti seperti fiil, akan tetapi tidak memiliki ciri-ciri fiil, atau bahasanya saya ubah, banyak yang bingung di isim fiil. Isim fiil itu adalah sebetulnya isim, cuma dalam artinya seperti sebuah fiil. Contoh, kabulkanlah, amin. Contohnya itu adalah juga kata isim, tetapi kemudian seperti menyuruh gitu ya. Itu semua nanti banyak ini contohnya. Itu disebut isim fiil ya. Oke, isim mu'rab adalah isim yang berharokat akhirannya dapat berubah, dan yang ini paling banyak gitu ya. Dengan awamilul yang memerintah. Contoh Muhammad. Saudara lihat, ini Pak Musrif nih kok kurang, dalnya tidak pakai harokat. Sengaja itu. Muhammad, dalnya tidak pakai harokat. Bukan kurang, sengaja dikosongkan karena bisa berubah. Jadi dun, jadi dan, jadi din, begitu. Bisa jadi dun, bisa jadi dan, bisa jadi din. Contohnya ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, karena Muhammad di sini statusnya sebagai fa'il. Kenapa fa'il? Karena di sini ada huwa, di belakangnya berharokat doma, maka Muhammad di situ yang berperan. Siapa yang datang? Pertanyaannya gitu. Muhammad. Oh, berarti Muhammad yang fa'il. Fa'il. Maka dia di situ rofa. Tetapi rofa yang dipilih adalah doma, karena dia mufrad, karena dia sendiri. Gitu. Kalau Muhammad itu banyak gitu ya, maka tentunya bukan mufrad dan bukan doma sendiri. Tadi ingat, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Nah, kalau itu berupa sifat, nanti saudara akan ketemu belakangnya, walaupun dia itu fa'il, tetapi bukan menggunakan, tidak memilih doma. Gitu. Nah, begitu juga ketika saudara di sini ditulis ro'aitu Muhammadan. Nah, Muhammadan. Kenapa kok di situ Muhammadan? Karena di situ ada tertulis ro'aitu. Kalau ro'aitu di sini domirnya adalah pasti ro'aitu. Masih ingat? A-a-u at-tanata tuma, tuma. Oh, berarti itu adalah sebuah kata lain, bukan hiya. Masih ingat? Lihat di dinding atau lihat di yang terakhir itu pekan keberapa ya? Atau di dinding yang pekan 2 halaman itu, saudara bisa lihat di situ. Oh, ternyata a u at, yang mana ya, yang fi'il madi itu. Kalau saudara ingatnya a u at gitu. Nah, kalau di sini tertulis tu, di situ ro'ai tu, ro'ai tu, mana ro'ai tu? Fi'il madi, Pak ya? Ya, memang fi'il madi. Coba dibuka halamannya. Saya lagi cari halamannya, di mana itu? Halaman berapa itu?
Di pekan berapa itu fi'il madi? Pekan 4. Saudara buka pekan 4. Nah, dibuka pekan 4 di situ. Dicari di situ yang belakangnya tuh. Oh, ternyata itu anak faal tuh gitu. Kalau faalna itu nahnu. Jadi begitu cara mencarinya. Kalau saudara sekarang sudah hafal mah, oh tidak perlu langsung, oh faal tuh. Oh berarti tuh itu anak gitu. Karena anak maka diterjemahkan menjadi saya. Begitu bahasa. Buka bukunya, baca dindingnya, ulangi. Proses itu tetap saudara lakukan. Baca, kan begitu. Jadi ro'a itu saya telah melihat. Karena di situ saya atau tu itu adalah makrifat tertentu, saya bukan huwa tidak bisa diganti oleh isim johir. Nah, oleh karena itu di situ tidak bisa Muhammadun, tetapi Muhammad dan siapa yang dilihat oleh saya atau apa yang dilihat oleh saya adalah Muhammad. Kalau begitu Muhammad menjadi objek, berarti namanya maf'ul. Begitu cara prosesnya begitu. Prosesnya ulangi seperti itu. Biasakan mengulang. Lama-lama tidak perlu seperti proses tadi yang saya lakukan. Buka ini, baca dinding, tidak perlu. Ah gampang, ini ro'a itu saya telah, oh berarti belakangnya pasti maf'ul. Begitu, gampang. Tapi gampang itu kalau sering mengulang. Gitu. Ro'a itu adalah adalah fi'il, kemudian membutuhkan maf'ul, karena dia adalah muta'adi, maka maf'ulnya ketemu namanya Muhammad dan gitu. Dan maka dipakailah menggunakan yang fathah karena dia itu tunggal, karena dia mufrad. Dia nasob, tapi nasobnya pakai fathah karena nasob banyak pilihan, begitu. Ya. Begitu juga kalau dijadikan contoh yang lain. Saya lagi marortu berjalan atau bertemu. Marortu siapa? Tuh masih ingat tadi caranya. Ketemunya saya, anak. Saya telah berjalan atau bertemu bi dengan Muhammadin. Din, Muhammadnya pakai kasroh karena ada bi. Begitu. Dia harus majrur, diawali dengan bi, dengan jer gitu. Karena dia mufrad, jernya pakai kasroh gitu. Sebagai contoh sederhana. Jadi dari contoh-contoh tersebut dapat disimpulkan Muhammad, ini ada dalnya yang masih kosong, adalah mu'rob karena harokat akhirnya dapat berubah dengan awamilul yang mendahului. Au, amil itu. Au, amil. Au, amilul. Isim dibedakan dari keluasan objek. Ada yang pakai al, contohnya itu salah satu contohnya itu yang nakiroh itu biasanya pakai, kalau sudah pakai al berubah menjadi makrifat gitu. Nakiroh bersifat umum, sedangkan yang makrifat salah satunya diakwali dengan al. Rojulun seorang laki-laki tidak menunjukkan pada pengertian tertentu yang bersifat umum, maka di umum disebut nakiro. Tetapi kasih al depannya ar-rojulu, dan ingat ketika ar-rojulu unnya nunnya dibuang karena rojulun itu sebetulnya aslinya ada nunnya, ditanwinkan. Sekarang nunnya dibuang. Nah, menjadi ar-rojulu begitu. Artinya laki-laki, untuk memudahkan dalam bahasa Indonesia dikasih itu. Laki-laki juga sebetulnya, cuma lebih spesifik gitu. Itu menunjukkan laki-laki tertentu karena sudah diberi dengan al. Imro'atu seorang perempuan tidak menunjukkan pada pengertian tertentu sehingga masih bersifat umum disebut nakiro. Ketika ditulis al imro'atu menjadi perempuan itu, menunjukkan pada makrifat karena diberi awalan a.
Nah, jadi sekarang kita lihat alasan-alasan yang dimaksud dengan makrifat, ciri-cirinya dimulai dengan contohnya isim domir yang ada di 24, 25, 26. Ana, usta, oh, nggak kebaca, maaf. Sorry. Kepotong. Nah, gitu ya. Ustaduka, saya adalah gurumu. Anak, ustadu, kamu itu, kaknya itu kamu, gitu ya. Ustadu adalah guru, gitu ya. Ustaduka, anak dan ka adalah menunjuk pada makna tertentu, bukan hal yang umum sehingga termasuk ma'rifat. Jadi si domir anak itu tertentu, saya ini. Itu makanya disebut ma'rifat. Isyarat juga kata tunjuk yang ada di kolom 2, 3, dan 4. Hada kitabun, ini adalah sebuah buku. Hada itu juga tertentu. Hada yang dekat gitu ya. Itu hada itu adalah isaroh, petunjuk ya. Kitabun adalah berstatus musyar ilaih. Karena apa? Karena isaroh selalu diikuti istilahnya saja namanya musyar ilaih. Yang kitabun itu musyar ilaih. Isaroh musyar ilaih. Nanti kita bahas di sibeh jumlah. Ya. Hada kitabun termasuk musyar ilaih atau isaroh musyar ilaih, dan itu termasuk bainatul kalam atau unsur kalam atau sibeh jumlah. Istilah-istilah ajalah itu mah. Nama ya. Isi mausul, kata sambung ada di kolom 21. Contohnya ja'alladzi, alladzi, nah ladzi, alladzi itu adalah yang, alladzi yang gitu. Itu menjadikan sesuatu itu menjadi ma'rifat. Yaktubu darsa, akan menulis pelajaran gitu. Akan menulis pelajaran. Siapa itu yang telah datang, yang ja'a? Ya tuh, aladzi. Nah, jadi aladzi di situ. Aladzi itu yang akan menulis pelajaran. Baru belakangnya disebut silah. Maka disebut mausul silah. Disebut istilahnya MS, mausul silah. Karena dimulai dengan mausul, belakangnya namanya silah. Silah boleh berupa sebuah kalimat tersendiri. Contohnya, yaktubu darsa, itu kalimat tersendiri. Menulis pelajaran, akan menulis pelajaran. Yaktubu, dia akan menulis pelajaran. Gitu. Atau dia menulis pelajaran. Itu sebuah kalimat. Kalimat itu disebut silah. Tetapi melengkapi dari mausulnya, aladi. Nah, si aladinya itu maka disebut sebagai ma'rifat tertentu. Yang ini, yang mana? Yang akan menulis surat. Laki-lakinya menjadi tertentu. Dalam menerjemah, ja'a adalah fi'il madi yang artinya dia telah datang, sehingga kata dia diganti dengan seluruh rangkaian mausul silahnya. Maka terjemahannya menjadi seorang laki-laki yang akan menulis pelajaran telah datang. Itu kalimat tersendiri. Kemudian isim yang diawali dengan al. Setiap kata yang ditambahi dengan al menjadi berstatus tertentu, makrifat. Sehingga tidak boleh ada tanwin. Belakangnya tidak boleh ada an, in, un. Contohnya, al-kitabu fil hijaroti. Kitab itu dalam lemari. Hijaroti, karena ada fi. Al-kitabu, karena pakai al, maka dia menunjuk pada khusus yang itu. Maka sehingga kita mengatakan al-kitabu adalah makrifat. Begitu. Isim alam menunjukkan nama, semua nama itu masuknya adalah sebagai makrifat. Yaktubu Muhammadun darsa, Muhammad sedang menulis pelajaran. Al-darsa atau al-darsa, karena di situ ada al, maka makrifat. Gitu ya. Kemudian isim mudhof adalah di ini. Apa itu isim mudhof? Yaitu isim yang dimudhofkan kepada isim makrifat. Ya, tadi sudah ada makrifatnya yang di depan, tetapi ada isim lain ini. Tapi dia mudhof kepada yang makrifat menjadi mudhof ilaih. Apa itu? Itu kata majmu. Itu ciri-ciri isim.
Ciri isim terakhir. Itu kata majemuk adalah ciri terakhir. Kata majemuk itu ya ini mudhof ilaih. Ada mudhof di depannya, mudhof ilaih di belakangnya. Kalau yang di belakangnya makrifat, maka isim yang di depan pun yang mudhof menjadi makrifat juga. Jadi mudhof tidak boleh tanwin. Makanya mudhof didefinisikan tidak boleh tanwin karena dia walaupun tidak pakai al tapi statusnya jadi makrifat sehingga akhirnya tidak boleh tanwin dan kemudian mudhof ilaih selalu kasroh. Contohnya kitabul ustadi. Ini pasti pakai kasroh. Kitabul ustadi, kitabnya guru menjadi jelas, bukan kitab yang lain, bukan kitab pada umumnya. Gitu. Kita buka kitabmu, kaknya itu kamu. Ibnu Ustadi, anak laki-lakinya Ustad. Ingat lihat di belakangnya di sini. Walaupun di sini kak, sebetulnya dia memiliki i'robnya jer, tetapi karena kaknya mabni, dia tidak diubah menjadi ki, tidak. Gitu. Kemudian birobihim ada bi menjadi robi sampai di situ sebetulnya urusannya jer, tetapi kemudian robihim urusannya di situ menjadi mudhof ilaih. Jadi ini ada dua ketentuan bergabung. Birobi adalah jer majrur, robihi adalah mudhof ilaih. Jadi tiga kata disatukan di robihim dengan Tuhan mereka. Itu tiga kata disatukan. Kemudian di sini dikatakan kitabu ibnu robi sebagai mudhof, bagian kata yang di depannya, tetapi diklasifikasikan sebagai isim ma'rifat karena dia berhubungan dengan mudhof ilaih yang ma'rifat. Ya. Jadi bila kita perhatikan dari 6 jenis ma'rifat, 4 diantaranya jenis yang pasti ma'rifat, yaitu domir, isaroh, alam, mausul. Itu pasti ma'rifat. Maka di luar itu setiap isim nakiro. Jadi yang paling banyak apa? Nakiro. Ma'rifat itu sedikit. Domir, isaroh, alam, mausul. Kecuali juga nanti yang ditambahi al. Kecuali ditambahi lagi. Yang 5 ini dipakai sebagai mudhof ilaih. Maka yang di depannya nanti menjadi makrifat juga. Gitu. Atau diidofahkan kepada yang 5 tadi. Gitu. Kemudian isim dilihat dari adanya tanwin, tapi nanti ini akan dijelaskan belakangan ya. Munsorif itu bertanwin, goiru munsorif tidak bertanwin. Isim munsorif itu tadi yang bertanwin dan ada yang tidak bertanwin. Ya. Tanwin itu asalnya dari nun yang diucapkan setiap huruf isim mu'rab yang sedang tidak bersambung dengan al. Jadi kalau ada al, maka yang namanya nunnya dibuang, maka artinya tanwinnya hilang. Ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang. Gitu. Muhammad disebut isim munsorif, kurang M ya, munsorif. Itu karena apa? Karena dia di dalam Al-Qur'annya ditulisnya pakai tanwin, ada nunnya. Muhammadun menerima tanwin, diberi harokat doma karena statusnya sebagai fa'il yang tadi cerita tadi ya. Tetapi isim goiru munsorif yang tidak bisa menerima, contoh misalnya Umar. Umaru gitu ya, Ja'a. Oh mohon maaf ada Pak Umar. Ja'a Umaru itu tidak bisa ditulis Umarun, nggak boleh karena begitu dari sononya. Umar ya Umaru begitu telah datang.